Kisah mistis Gedung Sate kerap mewarnai perkembangan kota Bandung dari masa ke masa. Dibangun pada tahun 1920, gedung berwarna putih dengan monumen tusuk sate di atasnya ini masih kokoh berdiri meski usianya hampir 1 abad. Gedung Sate yang terletak di Bandung Wetan, Kota Bandung, yang kini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini telah berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Karena umurnya yang sudah tua, tak mengherankan apabila banyak cerita-cerita mistis yang beredar tentang gedung ini. Berikut kisah mistis Gedung Sate. Satu, ada jenazah yang tertinggal. Kisah mistis Gedung Sate yang pertama yaitu ada jenazah yang tertinggal. Apabila kalian berkunjung ke sana, maka akan melihat di halaman depan Gedung Sate, tugu bertuliskan, dalam mempertahankan Gedung Sate terhadap serangan pasukan Gurhaka tanggal 3 Desember tahun 1945, 7 pemuda gugur dan dikubur oleh pihak musuh di halaman ini. Bulan Agustus tahun 1952, diketemukan jenazah Suhodo, Didi, dan Muhtarudin, yang kemudian dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Jenazah Rana, Subengat, Surjono dan Susilo tetap berada di sini. Bandung, tanggal 31 Agustus tahun 1952. Banyak orang meyakini bahwa banyak jenazah yang dikubur di sana tetapi tidak ditemukan. Maka dari itu, penjaga Gedung Sate kerap merasakan kehadiran sosok pemuda berpenampilan kuno saat malam hari. 2. Terdapat lorong misterius. Kisah mistis Gedung Sate berikutnya yaitu lorong misterius. Terdapat sebuah mitos yang mengatakan bahwa Gedung Sate memiliki sebuah lorong bawah tanah yang dipercaya terhubung langsung dengan rumah dinas Gubernur Jawa Barat, yaitu Gedung Pakuan. Lorong ini pun telah ada sejak pertama kali gedung ini dibangun. Mitos yang beredar yaitu lorong yang terdapat dalam Gedung Sate ini dijadikan sebagai tempat para tawanan perang yang dibiarkan begitu saja hingga akhirnya meninggal secara tragis dan membusuk. Mitos ini tentu saja menjadi cerita yang cukup mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan di Gedung Sate terdapat satu ruangan yang tidak pernah dibuka untuk umum. Ruangan tersebut ada di lantai dasar dan tentu saja mengundang rasa penasaran bagi para wisatawan. 3. Hantu wanita berpakaian merah. Kisah mistis Gedung Sate berikutnya yaitu tentang adanya hantu wanita yang mendiami Gedung Sate. Biasanya hantu kuntilanak merah ini akan muncul pada malam hari ketika kawasan gedung sudah mulai sepi. Berdasarkan cerita yang beredar pada masyarakat sekitar, hantu wanita ini diyakini merupakan arwah dari korban tabrak lari yang mana lokasinya berada dekat dengan kawasan Gedung Sate. 4. Pohon besar angker. Apabila di halaman depan terdapat tugu yang angker, maka di halaman belakang Gedung Sate ada pohon besar yang diyakini masyarakat setempat sangatlah angker. Menurut pengakuan beberapa pedagang di sekitar Gedung Sate, pohon tersebut diyakini dihuni oleh makhluk halus penguasa Gedung Sate. Bahkan, pernah ada cerita seorang pedagang yang tak sengaja buang air kecil dekat pohon besar itu, dan dia diganggu oleh makhluk halus menyeramkan selama 4 hari berturut-turut. 5. Sosok kakek berjenggot panjang. Kisah mistis Gedung Sate berikutnya yaitu tentang kehadiran sosok kakek berjenggot yang diyakini merupakan penunggu dari kawasan Gedung Sate. Biasanya sosok hantu ini muncul dari pohon besar yang berada di belakang Gedung Sate. Keberadaan sosok hantu ini pun dibenarkan oleh penjaga Gedung Sate. Dia menceritakan bahwa ketika berjaga tengah malam, dia pernah didatangi oleh sosok pria tua berjenggot dengan tatapan mata yang sangat tajam. Muka dari sosok tersebut disebut-sebut sangat menyeramkan. Bahkan menurut pengakuannya, bukan hanya sekali sang penjaga gedung mengalami kejadian itu, melainkan 2 kali. 6. Terdapat pasukan jin yang mendiami Gedung Sate. Kisah mistis Gedung Sate yang cukup diyakini oleh masyarakat setempat adalah adanya keberadaan pasukan jin yang mendiami Gedung Sate. Biasanya pada malam hari, sering terlihat sekumpulan asap yang sangat tebal dan besar. Mitos yang beredar mengatakan bahwa kepulan asap tersebut merupakan pasukan jin dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat pasukan jin tersebut secara langsung. 7. Museum Pos Indonesia. Museum Pos Indonesia terletak tepat di belakang Gedung Sate. Karena letaknya berada di belakangnya, maka Museum Pos Indonesia juga diyakini memiliki kisah horor yang cukup mengerikan. Konon katanya, di museum ini terdapat ruang bawah tanah yang menyimpan cukup banyak koleksi patung. Masyarakat setempat meyakini jika patung-patung di tempat itu akan hidup ketika malam hari tiba.
Itu dia beberapa kisah mistis gedung sate yang diyakini oleh masyarakat setempat.